Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang The New Public Service dengan anggota 5 orang. Yang pertama Rita Rorotul Jana, 2 Alda Pratiwi, 3 Kaila Agita Khairani, 4 Ardiansyah, 5 Tiara Revalia Azhara. Dengan materi yang pertama, Administrasi Publik dan Manajemen Publik Baru. 2 Akar dari Layanan Publik Baru. 3 Melayani warga, bukan pelanggan. 4 Cari kepentingan umum. 5 Nilai kewarganegaraan atas kewirausahaan. 6 Berpikir strategis, bertindak secara demokratis. 7 Akui akuntabilitas itu tidak sederhana. 8 Sajikan daripada mengarahkan. 9 Menghargai orang, bukan hanya produktivitas. 10 Masa depan layanan publik baru. 11 Kesimpulan. Bab 1. Administrasi Publik dan Manajemen Publik Baru. Administrasi Publik lama. Untuk mengikuti model bisnis, Wilson menyarankan pemerintah harus membentuk otoritas eksekutif yang pada dasarnya mengontrol organisasi hierarki dan memiliki tujuan untuk mencapai operasi yang paling andai dan seefisien mungkin. Tugas mereka alih-alih implementasi kebijakan dan penyediaan layanan. Dan dalam tugas itu, mereka diharapkan untuk bertindak dengan netralis dan profesionalisme untuk melaksanakan dengan setia arahan yang datang kepada mereka. Arus utama pandangan administrasi publik lama meliputi 1. Fokus pemerintah adalah pada pemberian layanan secara langsung yang ada atau melalui lembaga pemerintah yang baru diberi wewenang. 2. Kebijakan dan administrasi publik berkaitan dengan perencanaan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada satu kebijakan yang ditentukan secara politis objektif. 3. Administrasi publik memainkan peran terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Alih-alih mereka dituduh melaksanakan publik kebijakan. 4. Penyimpanan layanan harus dilakukan oleh administrator, bertanggung jawab kepada pejabat terpilih dan diberi keleluasaan terbatas di pekerjaan mereka. 5. Administrator bertanggung jawab atas politik yang dipilih secara demokratis pemimpin. 6. Pemimpin publik paling baik dikelola melalui organisasi hierarkis, dengan manajer sebagian besar menjalankan kontrol dari atas organisasi. 7. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. 8. Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup. Dengan demikian, keterlibatan warga negara menjadi terbatas. 9. Peran administrator publik sebagai besar didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Manajer publik baru. Dalam banyak kasus, pemerintah dan badan pemerintah telah berhasil memprivatisasi fungsi publik sebelumnya, membuat eksekutif puncak bertanggung jawab untuk tujuan kinerja yang terukur, menetapkan proses baru untuk mengukur produktivitas dan efektivitas, dan rekayasa ulang sistem departemen untuk mencerminkan komitmen yang diperkuat terhadap akuntabilitas. Ide yang menjadi inti dari manajemen publik baru. 1. Pemerintah katalis, mengarahkan daripada mendayung. 2. Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan daripada melayani. 3. Pemerintah kompetitif, menanamkan persaingan dalam pemberian layanan. 4. Pemerintah berbasis misi, mengubah organisasi berbasis aturan. 5. Pemerintah berorientasi hasil, mendanai hasil bukan masukan. 6. Pemerintah yang didorong pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Pemerintah yang giat, penghasilan daripada pengeluaran. 8. Pemerintah antisipatif, mencegah bukan mengobati. 9. Pemerintah terdesentralisasi dan hierarki ke partisipasi dan kerja tim. Bab 2. Akar dari layanan publik baru. Yang menarik adalah bahwa manajemen publik baru telah disebut-sebut sebagai alternatif dari administrasi publik lama. Sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan model utama administrasi publik, khususnya ketergantungan dan komitmen terhadap model pilihan rasional. Jadi, sementara ada perbedaan yang jelas antara
administrasi publik lama, dan manajemen publik baru. Landasan teoritis dasar dari dua versi arus utama dari administrasi publik dan kebijakan publik pada dasarnya kenyataannya sangat mirip. Seperti manajemen publik baru dan administrasi publik lama, layanan publik baru terdiri dari banyak elemen yang beragam, dan banyak sarjana dari praktisi yang berbeda telah berkontribusi, seringkali dalam ketidaksepakatan atau sama lain. Tentu saja layanan publik baru dapat mengklaim warisan intelektual yang mengesankan, termasuk karya orang-orang yang kami sebutkan sebelumnya yang memberikan perbedaan pendapat orang yang konstruktif pada resep rasionalis model arus utama. Pertama, kewarganegaraan demokratis. Musyawarah dapat memperjelas dan terkadang memperbaiki perbedaan yang dirasakan, dapat memberikan dasar informasi yang sama, dan dapat membangun rasa solidaritas komitmen terhadap solusi yang mungkin diusulkan. Terkadang menghasilkan kesepakatan, terkadang menjelaskan konflik dengan cara yang mengungkapkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil, di mana jaringan interaksi warga yang kuat dan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi serta kohesi di antara warga negara ada. Administrasi publik dapat mengandalkan persediaan modal sosial yang ada ini untuk membangun jaringan yang lebih kuat, untuk membuka jalan baru untuk dialog dan debat, dan untuk lebih mendidik. 3. Manajemen organisasi dan administrasi publik baru. Argyris mencatat bahwa studi tentang kepribadian manusia menunjukkan bahwa orang-orang berkembang bayi ke dewasa berpindah dari pasif ke aktivitas, dari ketergantungan ke mandirian, dari rentan perilaku terbatas ke rentan yang lebih besar, dari kepentingan dangkal ke kepentingan yang lebih dalam, dari perspektif waktu yang lebih pendek ke waktu yang lebih lama, dari posisi bawahan ke posisi kesetaraan atau superordinasi, dan Baiklah, saya Alda Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan melanjutkan pada bab 3, yaitu melayani warga bukan pelanggan. Maksudnya di sini adalah kepentingan umum adalah hasil dari dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi individu kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pegawai negeri tidak sekedar menanggapi tuntutan pelanggan, tetapi lebih berfokus pada membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan di antara warga negara. Pelayanan publik baru tentu saja dimulai dengan konsep pelayanan publik, tetapi gagasan tentang layanan publik terkait dengan tanggung jawab kewarganegaraan demokratis. Dalam beberapa periode, komitmen warga untuk layanan publik telah jauh lebih kuat dibandingkan orang lain. Begitu pula hubungan antara pegawai negeri dan publik telah ditandai dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam bab ini, pertama-tama kami akan meninjau beberapa aspek penting dari kewarganegaraan demokratis. Kemudian mempertimbangkan berbagai pandangan layanan publik dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Lalu akan memeriksa interpretasi tertentu dari layanan publik di administrasi publik lama, manajemen publik baru, dan pelayanan publik baru. Selanjutnya adalah kebajikan sipil dan kewarganegaraan demokratis. Kami mencatat sebelumnya perbedaan antara definisi hukum kewarganegaraan dan apa yang kita sebut definisi etis kewarganegaraan. Kewarganegaraan sebagai prihatin dengan sifat keanggotaan seseorang dalam komunitas politik, termasuk masalah-masalah seperti hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya adalah teori kewarganegaraan. Ahli teori politik Pocock sebenarnya mengemukakan bahwa sejarah konsep kewarganegaraan dalam politik barat, pemikiran dapat dilihat sebagai dialog yang belum selesai antara yang ideal dan yang nyata, antara orang dan benda. Menurut Pocock, akun klasik kewarganegaraan yang paling mengekspresikan ideal pertama kali dikembangkan dalam politik Aristoteles. Dalam pandangan ini, warga terlibat dalam pekerjaan polis karena dalam pekerjaan itulah individu mencapai tujuannya. Karena manusia adalah makhluk aktif, sosial, dan moral, peduli dengan tujuan hidup. Mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan
dalam melakukannya terlibat dalam penentuan nasib sendiri. Selanjutnya adalah peran warga. Pranger misalnya berpendapat bahwa banyak dari apa yang disebut politik hari ini sebenarnya adalah politik kekuasaan, yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas para pemimpin, pejabat, dan pemegang kekuasaan lainnya di masyarakat. Pranger mengontraskan orientasi ini dengan alternatif politik kewarganegaraan atau politik partisipasi. Selanjutnya adalah membangun keterlibatan warga. Ada sejumlah alasan yang mungkin kita harapkan akan tingginya partisipasi publik dalam masyarakat demokratis. Kemampuan untuk membuka masalah apapun untuk diskusi publik. Kemampuan untuk menegaskan seseorang klaim tanpa takut akan pembalasan paksa. Dan pertimbangan semua klaim yang dapat menegaskan. Selanjutnya adalah pelayanan publik sebagai perpanjangan kewarganegaraan. Jelas, gagasan tentang kebajikan sipil. Setidaknya dalam cita-cita demokrasi, dimasukkan gagasan tentang layanan kepada publik. Untuk itu, pembahasan teori demokrasi harus memperhatikan peran dan tanggung jawab atau tugas dan kewajiban kewarganegaraan. Cooper berargumen bahwa pegawai negeri dan penyelenggara publik masih memperolehnya kedudukan dan legitimasi dari peran mereka sebagai warga negara profesional. Dalam pandangan ini, administrator publik bukan hanya seorang teknisi, pemecah masalah, atau seorang pegawai pemerintah, melainkan pelayan publik atau administrator publik paling baik dipahami sebagai seseorang yang memperluas tanggung jawab kewarganegaraan ke dalam pekerjaan hidupnya. Selanjutnya adalah administrasi publik lama dan layanan klien. Administrasi publik tradisional atau administrasi publik lama dulu sangat peduli dengan penyampaian langsung layanan atau regulasi perilaku individu dan perusahaan. Mereka yang berada di ujung atau penerima biasanya disebut sebagai klien. Kata klien tentu saja berarti pesta di mana layanan profesional diberikan. Kemudian adalah manajemen publik baru dan kepuasan pelanggan. Manajemen publik baru membahas hubungan antara pemerintah dan warga negara, tidak hanya masalah praktis, tetapi dari teori yang berbeda posisi. Di awal bab ini, kita telah memeriksa secara rinci konsep ideal kewarganegaraan sebagai aktif, terlibat, dan berjiwa publik. Semua pelanggan pemerintah tampaknya memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh, seringkali ada konflik antara kepentingan penerima langsung pelayanan pemerintah dan pembayar pajak yang harus membayar tagihan. Selanjutnya adalah layanan publik baru dan layanan berkualitas bagi warga. Layanan publik baru mengakui bahwa mereka yang berinteraksi dengan pemerintah bukan hanya pelanggan melainkan warga negara. Henry Mintzberg, orang Kanada ahli teori manajemen, telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada beberapa jenis hubungan yang kita miliki dengan pemerintah. Seseorang yang melakukan transaksi langsung dengan pemerintah, seperti membeli lotre, tiket, mungkin memang dianggap sebagai pelanggan. Namun, pada akhirnya sebagai konsep ekonomi, teori konsumerisme tidak dapat menjawab pertanyaan politik tentang bagaimana kekuasaan bisa lebih ekstensif dibagi antara gubernur dan yang diperintah, para administrator, dan diadministrasikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. The New Public Service menyarankan agar orang bertindak sebagai warga negara harus menunjukkan kepedulian mereka terhadap komunitas yang lebih besar, komitmen mereka pada hal-hal yang melampaui kepentingan jangka pendek, dan kemauan mereka untuk memikul tanggung jawab pribadi atas apa yang terjadi di lingkungan mereka dan komunitas. Bagaimanapun, ini adalah salah satu elemen yang menentukan kewarganegaraan yang efektif dan bertanggung jawab. Pada gilirannya, pemerintah harus tanggap untuk kebutuhan dan kepentingan warga negara. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu cari kepentingan umum. Administrator publik harus berkontribusi untuk membangun sebuah gagasan kolektif dan bersama tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi cepat yang didorong oleh pilihan individu. Sebaliknya, itu adalah ciptaan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
Salah satu prinsip inti dari pelayanan publik baru adalah penegasan kembali sentralitas kepentingan publik dalam pelayanan pemerintah. Administrasi publik dan manajemen publik baru diakhiri dengan beberapa pemikiran tentang bagaimana pencarian untuk kepentingan umum membentuk yang baru. Namun, Gordon Schubert mengemukakan konsep itu untuk kepentingan umum. Model normatif digunakan oleh ilmuwan sosial bukan untuk mendeskripsikan apa itu, tetapi bukan apa yang seharusnya. Dalam model normatif, kepentingan publik menjadi standar etika untuk mengevaluasi kebijakan publik tertentu dan tujuan yang harus dikejar oleh tatanan politik. Selanjutnya adalah pandangan abolisionis untuk kepentingan umum. Berbeda dengan ahli teori normatif yang dibahas di atas, mereka yang berlangganan untuk pandangan abolisionis dari kepentingan publik berpendapat bahwa konsep kepentingan umum itu tidak penting dan tidak berarti. Selanjutnya adalah teori proses politik. Cochrane menggambarkan ahli teori proses sebagai orang yang mendefinisikan konsep dengan mengacu pada proses politik di mana kebijakan dibuat. Dalam pandangan ini, kepentingan publik diwujudkan melalui proses tertentu yang memungkinkan kepentingan untuk dikumpulkan, diseimbangkan, atau direkonsiliasi. Sementara Madison dan lainnya telah memperdebatkan kemalangan atau kerugian politik berdasarkan aktivitas kelompok kepentingan. Pandangan tersebut lebih banyak tercermin baru-baru ini dalam A Preface to Democratic Theory karya Robert Dahl di bukunya. Selanjutnya yaitu nilai yang dibagi. Cochrane menyebut model kepentingan publik berdasarkan nilai bersama sebagai konsensualis. Para konsensualis memandang kepentingan publik sebagai sesuatu yang kabur tetapi berharga. Istilah yang mengacu pada debat kebijakan untuk mencapai konsensus nilai publik. Kita telah memperluas kategori ini untuk memasukkan pengertian tentang kepentingan umum, tentang nilai-nilai bersama, yang memandu kedua proses untuk mengartikulasikan kepentingan ini dan substansi kepentingan publik itu sendiri. Model nilai bersama ini dibuktikan dalam tulisan awal Paul Appleby yang menyatakan kepentingan publik tidak pernah hanya merupakan gabungan dari semua kepentingan pribadi maupun kepentingan jumlah yang tersisa setelah membatalkan berbagai plus dan minus mereka. Selanjutnya adalah administrasi umum lama dan kepentingan umum. Dalam administrasi publik lama, layanan publik dianggap sebagai proses teknis netral dan otoritas administrator adalah otoritas keahlian. Seperti yang dikatakan Schubert, kepentingan publik ditemukan di rasionalisasi proses pengambilan keputusan sehingga secara otomatis akan dihasilkan dalam menjalankan kehendak umum. Kebijaksanaan manusia diminimalkan atau dieliminasi dengan mendefinisikannya dari situasi keputusan. Tanggung jawab terletak dalam perilaku otonom. Perspektif ini terkait erat dengan penekanan pada netralitas dan efisiensi yang kita lihat sebelumnya terkait dengan gerakan reformasi progresif dan gerakan manajemen ilmiah. Di satu sisi, administrasi publik lama tidak memiliki teori tanggung jawab administratif untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan umum. Selanjutnya adalah manajemen publik baru dan kepentingan umum. Gagasan bahwa pemerintah harus menciptakan arena pilihan yang mirip pasar individu sebagai pelanggan dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan sendiri. Dalam peran pelanggan, individu tidak perlu peduli dengan kepentingan sesama pelanggan mereka. Saat kita mulai berpikir tentang warga negara sebagai dianalogikan dengan pelanggan dan pemerintah dianalogikan dengan pasar, perlu membicarakan atau bertindak atas kepentingan publik. Sebagian besar itu menghilang. Dengan cara ini, pertanyaan tentang tanggung jawab administrasi berkaitan untuk kepentingan publik sebagian besar dianggap tidak relevan dalam manajemen publik baru. Ahli teori pilihan publik misalnya akan menyangkal bahwa publik itu minat. Sebagai konsep atau cita-cita itu bermakna dan pada kenyataannya akan dipertanyakan apakah itu ada.
Kemudian yaitu mencari kepentingan masyarakat. Mencari kepentingan masyarakat ini adalah kemampuan untuk mengatasi kepentingan sempit dan mengakui kepentingan bersama dan kekayaan yang merupakan inti dari kewarganegaraan dalam demokrasi. Bagi pegawai negeri untuk bertindak seolah-olah menurut versi mereka dari kepentingan publik, entah bagaimana lebih tinggi dari perspektif dan nilai-nilai warga negara, pejabat terpilih, kelompok kepentingan, dan partai politik, setidaknya tidak demokratis jika tidak sepenuhnya tidak etis. Sebaliknya, pegawai negeri memainkan peran dalam memfasilitasi dialog tentang kepentingan publik dan dalam bertindak untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam sistem wacana dan pemerintahan politik yang lebih besar, bersama dan untuk menyebabkan pemerintah mengejar kepentingan tersebut. Daripada hanya memfasilitasi pengejaran kepentingan pribadi, administrator publik akan terus berusaha dengan perwakilan terpilih dan warga negara untuk menemukan dan mengartikulasi kepentingan umum. Argumen ini tentu saja memiliki implikasi penting untuk peran dan tanggung jawab administrator publik, menekankan bahwa peran pemerintah menjadi salah satu untuk memastikan bahwa kepentingan publik mendominasi, baik solusi itu sendiri maupun proses di mana solusi untuk masalah publik dikembangkan konsisten dengan norma-norma demokrasi tentang keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya saya Kaila Gita Hairani, saya akan menyampaikan materi dari bab 5 sampai dengan bab 6. Bab 5, nilai kewarganegaraan atas kewirausahaan. Hargai kewarganegaraan di atas kewirausahaan. Sebenarnya peran utama pemerintah menjadi pemain penting dalam hal ini, yaitu dalam proses menggerakkan masyarakat ke satu arah. Tindakan pemerintah bekerja sama dengan grup swasta dan non-profit juga organisasi. Tindakan ini guna untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi komunitas. Faktor pendorong hal ini terjadi yang pertama, karakter yang lebih cair aktor pasar, terutama ekspansi internasional atau global yang telah membuka masalah baru untuk menjadi perhatian publik. Yang kedua, negara kesejahteraan telah dikonfigurasi ulang sehingga menjadi pemerintah sendiri. Yang ketiga, teknologi yang telah memungkinkan akses publik yang semakin luas. Jaringan kebijakan yang terdiri dari bisnis, tenaga kerja, serikat, pekerja, organisasi non-profit, kelompok kepentingan, aktor pemerintah, dan warga biasa. Jaringan kebijakan ini sekarang menjadi arena utama di mana permainan kebijakan publik dimainkan. Pemimpin politik ditugasi membuat kebijakan dan administrator bertugas melaksanakan kebijakan. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan jaringan kebijakan diantaranya, yang pertama, satu, tumpang tindih kelembagaan, yang kedua, tumpang tindih otomatis di antara tingkat pemerintah, yang ketiga, fakta bahwa organisasi tertentu hanya memiliki tanggung jawab atas terbatas untuk pelaksanaan program, dan yang keempat, instrumen kebijakan publik yang menyebabkan fragmentasi, misalnya hibah, kontrak, dan subsidi. Selanjutnya, manajemen publik perannya jauh lebih aktif untuk administrator dalam proses kebijakan. Peran pengusaha kebijakan yaitu pengusaha alternatif, yaitu mengubah alternatif kebijakan tersebut menjadi pilihan besar. Selanjutnya, bab 6, berpikir strategis, bertindak secara demokratis. Kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai dengan paling efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Dalam New Public Service, idenya tidak semata-mata menetapkan visi kemudian menyerahkan implementasinya kepada mereka yang ada di pemerintahan, melainkan menggabungkan semua pihak dalam proses perancangan dan pelaksanaan program yang akan bergerak ke arah yang diinginkan. Melalui keterlibatan dan program-program pendidikan kewarganegaraan dan dengan membantu mengembangkan berbagai pemimpin sipil, pemerintah dapat menstimulasi rasa kebanggaan sipil dan tanggung jawab sipil yang diperbarui. Selanjutnya, implementasi dalam perspektif sejarah. Proses implementasi kebijakan tidak membutuhkan studi atau teori karena itu tidak dianggap penting terkait dengan keputusan yang sudah dibuat oleh para politisi. Dengan demikian, teori dan praktik difokuskan pada pencapaian tujuan yang ditentukan secara politik. Generasi pertama, penelitian generasi pertama tentang implementasi termasuk dalam karya Wildavsky dan Pressman.
mengatakan proses kebijakan linear top-down yang didorong oleh bahasa undang-undang dan maksud pejabat terpilih. Model top-down dimulai dengan keputusan pembuat kebijakan, biasanya diekspresikan dalam bahasa hukum dan bekerja menurunkan proses kebijakan. Implementasi ini harus menjadi proses linear di mana kebijakan arahan diterjemahkan ke dalam kegiatan program dengan sedikit penyimpangan bisa jadi. Karena menunjukkan bahwa pembuat kebijakan adalah satu-satunya aktor penting dan itu aktor tingkat organisasi dan juga hanya berfungsi untuk menggagalkan implementasi yang benar proses. Generasi kedua. Dalam riset implementasi generasi kedua, asumsi top-down diputarbalikan. Dengan kata lain, ketidakpuasan para ahli teori perspektif top-down mengembangkan sejumlah model yang dilihat dari implementasi dari bawah ke atas. Agar implementasi berhasil, desain program harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai pelaksana. Yang ketiga, dalam penelitian generasi ketiga, pertanyaan semakin terfokus pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan, serta implikasinya terhadap bagaimana keberhasilan implementasi dievaluasi dengan paling tepat. Dengan kata lain, ada peningkatan pengakuan bahwa cara program dan kebijakan dirancang menentukan bagaimana dan seberapa berhasil mereka akan diterapkan dalam jaringan kebijakan tertentu. Selanjutnya, administrasi dan implementasi publik lama. Implementasi adalah tanggung jawab administrasi publik. Akibatnya, sementara apa yang kemudian disebut model implementasi tidak ada sejumlah asumsi implisit tentang sifat implementasi, yaitu sebagian besar setara dengan administrasi yang efisien dan netral dan cara terbaik untuk mencapainya. Privatisasi adalah ciri khas dari gerakan manajemen publik baru. Di sisi lain, berpendapat bahwa produk bersama bekerja paling baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja. Jika didasarkan pada kerja sama sukarela di pihak warga dan aktif daripada pasif. Dengan kata lain, dalam New Public Management, keterlibatan warga berkaitan dengan perilaku produktif yang meningkatkan tingkat dan kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, pelayanan dan implementasi publik baru. Dalam layanan publik baru, fokus utama implementasi adalah keterlibatan warga dan pembangunan komunitas. Keterlibatan warga negara dipandang sebagai bagian yang tepat dan perlu dari implementasi kebijakan dalam demokrasi. Karena kebijakan harus dilakukan dalam implementasi kebijakan itu harus diinformasikan oleh partisipasi warga. Para pendukung layanan publik baru berpendapat bahwa terlalu sedikit perhatian yang diberikan kepada warga negara yang berpartisipasi dan pengambilan keputusan pemerintah dan pemberian layanan yang sebenarnya. Bab 7. Akui akuntabilitas tidak sederhana. Pegawai negeri seharusnya lebih memperhatikan pasar. Mereka juga harus memperhatikan undang-undang dan hukum ketatanegaraan, nilai-nilai masyarakat, norma politik, profesional standar, dan kepentingan warga negara. 1. Debat klasik. Dalam arti tertentu, bidang administrasi publik didasarkan pada klaim yang dibuat oleh Wilson dan lainnya. Seperti yang dikatakan Frederick Mosher, tanggung jawab mungkin yang paling penting kata dalam semua kosakata administrasi publik dan swasta. Yang dinyatakan Dewey Fedi, akuntabilitas adalah dasar dari setiap proses pemerintah. Efektivitas proses tergantung pada bagaimana mereka yang berwenang menjelaskan cara yang dilakukan mereka telah memenuhi tanggung jawabnya, baik konstitusional maupun hukum. Konsekuensinya, pada akar demokrasi terletak kebutuhan publik tanggung jawab dan akuntabilitas. Seperti yang dikatakan Dewey Fedi, akuntabilitas adalah dasar dari setiap proses pemerintahan. Efektivitas proses tergantung pada bagaimana mereka yang berwenang menjelaskan cara yang dilakukan mereka telah memenuhi tanggung jawabnya, baik konstitusional maupun hukum. Konsekuensinya, pada akar demokrasi terletak kebutuhan publik tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab pribadi mengacu pada kemampuan administrator membenarkan tindakannya menurut perintah, rekomendasi, dan sebagainya. Tanggung jawab fungsional melibatkan pengawasan administrator padanya fungsi dan standar profesional untuk bimbingan. Adanya potensi, dia diperingatkan untuk tanggung jawab pribadi dan fungsional terhadap konflik. Tanggung jawab administratif kepada siapa untuk apa?
bahwa akuntabilitas administratif membutuhkan kontrol eksternal dan profesionalisme. Siapakah kita ini untuk bertanggung jawab? Kepada siapa kita bertanggung jawab dan bagaimana tanggapan ini civility paling terjamin? Bergantung pada bagaimana pertanyaan ini dijawab dan dalam urutan kepentingan apa. 2. Administrasi dan akuntabilitas publik lama. Pandangan formal, hierarkis, dan legal tentang akuntabilitas menjadi ciri khas administrasi publik lama dan tetap. Manajemen dan akuntabilitas publik baru. Sekali lagi, seperti halnya manajemen publik baru pada umumnya, asumsinya adalah bahwa bisnis dan model pasar lebih unggul dan harus ditiru di sektor publik. Manajemen dan akuntabilitas publik baru. Sekali lagi, seperti halnya manajemen publik baru pada umumnya, asumsinya adalah bahwa bisnis dan model pasar lebih unggul dan harus ditiru di sektor publik. Layanan dan akuntabilitas publik baru. Ukuran efisiensi dan hasil penting, tetapi tidak dapat mengatasi atau mencakup ekspektasi lain yang kami pegang agar administrator publik bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan prinsip demokrasi kepentingan umum. Sebagai Gilmore dan Jensen menyarankan, karena aktor swasta tidak tunduk pada konstitusional, undang-undang, dan pembatasan pengawasan yang sama seperti pemerintah aktor, delegasi fungsi publik di luar batas pemerintahan sangat menantang gagasan tradisional tentang akuntabilitas, membuat semuanya semakin sulit. Bab 8. Sajikan daripada mengarahkan. Hal ini semakin penting bagi pegawai negeri untuk menggunakan kepemimpinan bersama, berbasis nilai dalam membantu warga negara mengartikulasikan dan bertemu kepentingan bersama. Mengubah perspektif tentang kepemimpinan. Tentu ada kesepakatan bahwa model pemimpin top-down tradisional kapal yang kami asosiasikan dengan kelompok-kelompok seperti militer sudah ketinggalan zaman dan tidak berfungsi maupun dalam masyarakat modern. Ini adalah ide yang bahkan diterima di militer. 1. Bergolak tunduk pada perubahan mendadak dan dramatis. 2. Sangat saling bergantung, membutuhkan kerjasama di banyak sektor. Dan 3. Sangat membutuhkan kreativitas dan solusi imajinatif untuk masalah yang kita hadapi. Minimal, peran pemimpin publik adalah 1. Membantu masyarakat dan warganya untuk memahami kebutuhan mereka dan potensi mereka. 2. Untuk mengintegrasikan dan mengartikulasikan visi masyarakat dan visi berbagai organisasi yang aktif di bidang tertentu. Dan 3. Bertindak sebagai apicu atau rangsangan untuk bertindak. Administrasi publik lama dan manajemen eksekutif. Seperti yang kita lihat sebelumnya, pandangan umum tentang kepemimpinan dalam klan publik lama pelayanan didasarkan pada model manajemen eksekutif. Woodrow Wilson pertama kali berpendapat untuk menciptakan kekuasaan tunggal dan responsibility. Prinsip utama yang mendasari interpretasi ini kepemimpinan eksekutif persis seperti yang ditemukan dalam organisasi bisnis waktu kesatuan komando, hierarki, otoritas top-down, dan pembagian kerja. Manajemen publik dan kewirausahaan baru. Yang lain mencoba menciptakan mekanisme untuk pilihan konsumen melalui sistem alternatif pemberian layanan atau melalui upaya seperti menyediakan voucher untuk layanan yang dibutuhkan. Mereka merekomendasikan bahwa pemerintah harus semakin menjauh dari peran pemberian layanan yang mereka sebut mendayung dan sebagai gantinya memperhatikan pengembangan kebijakan yang mereka menyebutnya kemudi. Layanan dan kepemimpinan publik baru. Layanan publik baru tidak melihat kepemimpinan dalam hal manipulasi individu atau manipulasi insentif. Dalam hal ini, kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan berbasis nilai, kepemimpinan bersama, dan pelayan, bukan menjadi pemilik. Perkenalkan, nama saya Tiara Revalia Azara. Saya akan menjelaskan pada bab 9 dan 10. Pada bab 9, menghargai orang bukan hanya produktivitas. Kritik terhadap birokrasi dan seruan untuk membuat administrasi lebih demokratis sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam teori motivasi. Misalnya,
Membuat administrasi lebih demokratis dan kurang hierarkis akan memungkinkan individu untuk mengekspresikan kecenderungan alami mereka untuk bekerja dan bertanggung jawab seperti yang disarankan oleh McGregor. Untuk memenuhi kebutuhan sosial, harga diri, aktualisasi diri, seperti yang disarankan oleh Maslow, dan menerima perintah dari situasi seperti yang dianjurkan oleh Follett. Bab 10. Masa depan layanan publik baru. Layanan publik baru mengharuskan kita memikirkan kembali proses, struktur, dan aturan organisasi untuk membuka akses dan partisipasi kepada mereka yang kita layani di semua fase proses tata kelola. Apakah kita pelajar atau guru, pegawai negeri atau pegawai sektor swasta, Amerika atau Italia atau Brazil, setiap orang dari kita dapat membuat perbedaan dalam komunitas kita, dalam organisasi kita, dan di dunia kita. Proyek CIPA dirancang untuk melihat pengukuran kinerja dari perspektif warga negara, untuk meningkatkan kolaborasi antara warga negara dan pegawai negeri, dan untuk menekankan penyebaran informasi publik kepada warga dengan cara yang berguna dan dapat diakses. Bab 11. Kesimpulan. Manajemen publik baru didasarkan pada gagasan bahwa cara terbaik untuk memahami perilaku manusia adalah dengan berasumsi bahwa pemerintah dan aktor lainnya membuat pilihan dan melakukan tindakan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan gagasan ini, masuk akal untuk memikirkan satu model normatif yang berlaku di setiap titik waktu, dengan yang lain memainkan peran yang agak lebih kecil dalam konteks pandangan yang berlaku. Seperti yang kita katakan sebelumnya, jika kita mengubah cara kita berpikir dan berbicara, kita juga mengubah cara kita berperilaku. Demikian berakhir sudah presentasi resume dari kelompok 9. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.